Terus kakinya Vina ini patah, tangannya patah. Benar itu motor apa gimana? Kalau tangan ini patah, ini emang di kayak balok gede. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu. Baru-baru ini di media sosial dihebohkan dengan seseorang yang mirip dengan pengacara mantan terpidana Saka Tatal, Titin Prilianti, sedang kesurupan arwah Vina. Dalam video berdurasi kurang 1 menit itu, memperlihatkan perempuan mirip pengacara Saka tengah menceritakan kronologis kejadian tewasnya Vina. Menariknya, beredarnya video tersebut berbarengan dengan tantangan dari pihak Hotman Paris untuk membuktikan ucapan Saka Tatal yang mengaku dirinya korban salah tangkap dan tidak terlibat dalam peristiwa tewasnya Vina. Mungkinkah hal ini berkaitan dengan itu? Apakah mungkin juga kesurupan ini adalah jawaban dari pihak Saka atas tantangan dari pihak Hotman? Terus kakinya Vina ini patah, tangannya patah. Benar itu di motor apa gimana? Kalau tangan ini patah, ini emang di kayak balok gede. Dipukul. Ini kakinya ini bukan dilindas-lindas motor. Bukan. Kaki Vina dipelin. Oh, dipelintir sampai patah. Ada lagi pengacara dari si Saka yang ibu itu mengatakan, anaknya mengatakan itu kecelakaan murni katanya. Orang saya ada visumnya nih mengatakan bahwa itu, ini jadi visumnya segala hasil otopsi mengatakan di bagian intim dari si korban ada air banyak. Ada di sini. Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. Satu, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7 terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Kalau memang tidak bersalah, ayo buktikan, kita juga akan dukung. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa
Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesak kan. Saya, siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. Sebelum perempuan mirip pengacara Saka kesurupan atau kemasukan arwah Vina, Linda juga mengalami hal yang sama, yakni kesurupan arwah Vina tidak sekali, melainkan berulang kali. Menurut cerita yang beredar, bermula dari kesurupan inilah kasus tewasnya Vina dan Eki terkuak, dan aparat kepolisian berhasil menangkap 8 pelakunya. Dan kesurupan yang dialami Linda belum lama ini mendapat tanggapan negatif dari netizen. Tidak sedikit netizen yang mencurigai jika Linda diduga ikut terlibat dalam kasus tewasnya Vina. Dugaan itu semakin kuat usai kemunculan sosok bernama Mel-Mel yang mengaku sahabat dekat Eki. Dalam berbagai kesaksiannya di media, Mel-Mel mengaku jika Linda ikut berperan dalam kasus tewasnya Linda dan Eki 8 tahun yang lalu. Seperti tidak terima dengan tuduhan Mel-Mel, saat Linda kesurupan, ia menyebut jika sosok Mel-Mel lah yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Entah siapa yang benar, segalanya menjadi samar. Namun, aparat kepolisian tidak tinggal diam. Dan berikut pengakuan Linda saat kemasukan arwah Vina. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Kan itu dia di alam bawah sadar ya. Kan itu hanya sekedar petunjuk. Jangan juga kita percayai. Gitu, kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya. Itu kan yang bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan. Kan belum terjadi pemeriksaan. Jadi mungkin kita bisa bicara setelah nanti pemeriksaannya Linda. Gitu loh. Kalau sekarang belum bisa berkomentar apa-apa. Keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak. Kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Kita coba dulu percayakan kepada kepolisian dan melihat sejauh mana nanti hasil pendalaman kasus ini, ya. Tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris dan rekan-rekan akan nanti mendampingi di sana. Sekarang begini aja. Kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Ya. Apa yang diketahui tentang keseharian Vina, apa yang diketahui tentang hubungan Vina dengan geng motor, apa yang diketahui Linda dengan yang lain-lainnya, harus jelaskan. Dia hadir dalam ruang pengadilan, atau setidaknya dia dengan sukarela datang kantor polisi ingin menjelaskan tentang persoalan Vina sebenarnya. Ini kan nggak pernah, malah dia sekarang kan menghilang. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Coba Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas
permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, sini dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, dibuat meringis mendengar kesaksian Aep dan Dede. Bagaimana tidak, 8 tahun yang lalu keduanya memberikan keterangan yang berbeda kepada penyidik. Tentu saja, kesaksian keduanya diragukan sejumlah kalangan. Lantas, seperti apa praktisi hukum Firman Chandra menanggapi hal ini? Sah-sah saja, nanti kan akan dibuktikan di persidangan gitu lah. BAP mana yang benar. Bahkan di persidangan pun boleh mencabut semua BAP juga sebenarnya. Jadi majelis hakim lah yang akan menentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Dua saksi yang sekarang dipakai yaitu EF dan siapa itu? Ada dua orang itu, EF sama EF sama siapa ya? Itu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Ya, kok sekarang tiba-tiba dia bilang, aku ingat wajahnya ada di TKP, katanya begitu. Jadi memang satu pun keterangan saksi ini jadi nggak bisa dipercaya karena saling bertentangan. Nanti bisa menguntungkan si Peggy di persidangan. Balik lagi, penyidik itu sudah bekerja keras, saya meyakini gitu loh. Namun karena rentang waktunya yang panjang, lama, penyidik itu pasti sudah berganti. Mungkin penyidik 8 tahun yang lalu dengan penyidik yang hari ini bisa jadi berganti. Kemudian dokumennya, mungkin ngetiknya dulu di laptop atau di komputer. Komputernya mungkin bisa jadi sudah pindah juga, atau mungkin sudah kena virus misalnya dan lain-lain. Kemudian dokumen yang sudah di print out, apakah tidak kena rayap? Jadi kami sebagai penegak hukum pun memahami kerja keras dari kepolisian dan itu pasti 24 jam itu. Apalagi ini atensi dan viral sekali. Aib itu di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani pidana, ya, itu kan tidak muncul ya di kesaksian di pengadilan itu ya, tidak muncul. Yang ada itu dalam putusan pengadilan mereka itu adalah kesaksian dari Rudiana, orang tuanya almarhum Muhammad Rizki atau Eki. Nah, kesaksian Pak Rudiana selaku orang tua almarhum Muhammad Rizki atau korban itu didapat dari Aep. Aep saat itu ya memberikan keterangan kepada Pak Rudiana bahwa karena Pak Rudiana menanyakan ini pelakunya ini orang yang nongkrong ini biasanya di mana? Biasanya di situ, kata Aep kan. Ya sudah dikasih nomor handphonenya Pak Rudiana ke Aep. Kalau nanti orang-orang itu ada di situ kabari. Akhirnya beberapa waktu kemudian karena yang orang-orang itu nongkrong, baru ditelepon Pak Rudiana, datang langsung itu diamankan. Ada historis sebelumnya di mana Aep dan Dede ini pernah ditegur anak-anak yang duduk-duduk depan rumah Ibu Nining karena dia membawa wanita yang tidak benar ke tempat cucian mobil, sehingga teguran itu mungkin menyakitkan mereka. Makanya ketika ada bapaknya Eki mencari informasi terkait kematian anaknya yang di playover itu, dia dengan enaknya aja menyatakan di malam itu ada anak-anak kumpul. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.